Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si pencuri. Di sebuah hutan hiduplah sekelompok hewan. Di kelompok hewan tersebut ada hewan gajah, harimau, kerbau, kelinci, kancil, dan monyet. Mereka sering berkumpul dan berbincang-bincang bersama. Pada suatu hari, teman-teman dari kelinci, yaitu gajah, kerbau, harimau, menanam buah-buahan di kebun mereka sendiri. Sedangkan si monyet tidak senang jika mereka selalu bersama-sama. Mereka menanam buah mangga, manggis, pisang, apel, dan lainnya. Setiap hari mereka menyiram dan merawat tanaman dengan baik, sehingga tanaman buah-buahan mereka sudah berbuah banyak dan segar. Mereka ingin merencanakan sesuatu untuk makan buah-buahan. Teman-teman, apa ide yang bagus untuk makan buah-buahan? Tanya harimau. Aku punya rencana yang bagus, yaitu pesta buah, jawab kelinci. Mereka senang sekali dengan rencana yang dibuat oleh kelinci. Rencana mengadakan pesta buah. Mereka akan mengundang semua hewan-hewan di hutan. Waktu dan tempat mereka telah memilihnya. Dan untuk besok pagi, mereka akan menyusun buah-buahan di meja yang telah mereka siapkan. Mereka ingin membuat acara pesta buahnya menjadi meriah dan menyenangkan. Namun, keesokan harinya, ketika mereka ingin mengambil buah-buahan yang mereka tanam, buah-buahan tersebut telah dicuri. Buah-buahan habis, tidak ada yang tersisa sama sekali. Mereka tidak tahu siapa yang telah mencuri buah-buahannya. Gajah, kerbau, kelinci, dan harimau sedih karena mereka tidak bisa merayakan pestanya. Bagaimana ini? Buahnya hilang semua, dan pesta tidak akan terjadi. Siapa yang telah mencurinya? Tanya kelinci. Aku juga tidak tahu, jawab kerbau. Mereka merasa bingung. Tiba-tiba kancil muncul di depan gajah, kerbau, harimau, dan kelinci. Dan kancil menceritakannya bahwa ketika malam hari, si monyet yang mencuri buah-buahan di kebun. Si monyet tidak senang melihat semua teman kelinci bahagia. Kelinci dan teman-temannya terkejut mendengar semua cerita kancil. Dan sejak itu, si monyet tidak mempunyai teman lagi. Dan si monyet merasa sedih sekali. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Akibat tidak sabar. Anak musang baru terbangun dari tidurnya. Perutnya keroncongan, menandakan ia lapar. Ia pun segera mencari makanan di dapur. Namun, ia tidak menemukan apapun di sana.
Sementara itu, ayah musang sedang duduk diam di samping rumah. "Ayah, kenapa tak ada makanan? Aku sangat lapar," rengek anak musang setelah menghampiri ayahnya. "Penduduk di kampung sedang berkeliaran memburu kawanan kita, anakku. Kemarin ada yang melakukan buruan besar-besaran, jadi ayah tak berani keluar. Ayah takut diburu mereka," jawab ayah musang. "Lalu bagaimana, ayah? Aku sudah sangat lapar," balas anak musang. Ayah musang pun berpikir, bagaimana jika kita memancing di sungai? Itu jauh lebih aman daripada memburu ayam di perkampungan. Anak musang terlihat malas. Daging ikan tak seenak daging ayam. Belum lagi ia harus menunggu lama saat memancing. Namun, karena perutnya sudah sangat lapar, mau tak mau anak musang mengikuti ayahnya ke sungai. Dugaan anak musang benar. Mereka sudah menunggu lama di sungai, tapi tidak ada satupun ikan tersangkut di kail. Perut anak musang semakin keroncongan. "Ayah, aku sudah sangat lapar," seru anak musang. "Bersabarlah, nak," ucap ayah musang menenangkan anaknya yang merengek terus. "Sampai kapan aku harus sabar? Perutku sakit. Kita mencari ayam di kampung penduduk saja. Itu jauh lebih cepat. Ayolah ayah," pinta anak musang. Tanpa seizin ayahnya, anak musang melesat pergi dari sungai dan menuju perkampungan penduduk. Sesampainya di perkampungan penduduk, anak musang melihat ayam yang sedang berkeliaran bebas. Tanpa membuang waktu, anak musang langsung menerkam ayam tersebut. Tapi tiba-tiba anak musang terjebak dalam jaring. Rupanya ayam itu sengaja dijadikan umpan untuk menangkap musang. Sekarang, akibat ketidaksabaran anak musang, ia pun tertangkap oleh penduduk. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pengembala dan kambing liar. Sore hari ini hujan mengguyur begitu derasnya. Si gembala kambing segera membawa kambing-kambingnya ke tempat yang teduh. Dibawalah kambing-kambing itu ke sebuah gua. Ternyata ada kambing hutan lainnya yang telah berteduh di dalam gua yang sama. Si gembala pun mendekati kambing hutan. Dia sangat ingin membawa semua kambing hutan itu untuk dijadikan sebagai ternaknya. Dengan begitu, kambing-kambingnya menjadi banyak. "Hai kawan, ternyata kalian sedang berteduh di sini juga ya?" tanya si gembala. "Tentu saja, di luar hujan begitu derasnya, kami amat kedinginan," jawab kambing hutan. "Kemarilah, aku punya banyak makanan dan minuman yang hangat. Ambillah, makanlah sepuasnya agar kalian tidak kedinginan lagi," tawar si gembala. Semua kambing hutan langsung makan dengan lahap.
Namun, si gembala hanya memberikan sedikit makanan kepada kambing yang telah lama ia pelihara. Saat hujan telah reda, gembala menggiring kambing-kambingnya keluar. Ia pun menggiring gerombolan kambing hutan. "Ayo semua kambing-kambingku keluar, hujan telah reda. Saatnya kita pulang ke rumah, dan kalian beristirahat di kandang," ajak si gembala. Tetapi kawanan kambing hutan meninggalkan si gembala begitu saja. Mereka bahkan terus berjalan ke hutan hingga melewati perbukitan. "Hei kawan, mengapa kau pergi begitu saja? Apakah ini bentuk terima kasihmu kepadaku?" tanya si gembala begitu menghampiri kambing hutan. "Maaf gembala, kau tak usah berharap kami akan ikut denganmu," ujar salah satu kambing hutan. "Mengapa kau berkata seperti itu?" tanya si gembala merasa bingung. "Kau begitu tega kepada kambing lamamu. Kau beri mereka sedikit makanan, sedangkan untuk kambing barumu, kau berikan makanan yang amat banyak," ucap kambing hutan menjelaskan. "Lantas apa permasalahannya?" tanya si gembala yang semakin heran. "Jika nanti kau menemukan gerombolan kambing baru, kau pun akan memperlakukan kami seperti kau memperlakukan kambing lamamu," ucap kambing hutan sambil pergi meninggalkan si gembala. Si gembala hanya terdiam. Dia sungguh menyesal karena telah berbuat tidak adil terhadap kambing-kambing ternaknya.